Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan hadir di Masjid Fastabiqul Khairat melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian mengikuti kajian tafsir. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini, di majelis ini, dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan kita di yaumil mahsyar kelak. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita. Kita sampai pada ayat yang ke-218. Subuh ini kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 219. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelumnya menjelaskan tentang al-qital, al-jihadu fi sabilillah, berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tadarruj tahrimi al-khamar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang proses dari diharamkannya khamar. Kenapa demikian? Karena orang-orang Arab pada zaman jahiliyah mereka itu sangat terbiasa dengan khamar ini. Mereka terbiasa dengan khamar. Nah, karena mereka terbiasa dengan khamar, mereka minum khamar, maka pada saat itulah ya mereka menjadikan khamar itu minuman yang biasa dikonsumsi, minuman harian. Kalau kita mungkin minum apa? Teh, kopi gitu ya. Kalau kita teh kopi, mereka ini bukan teh kopi tapi ngarak ya. Bukan ngopi ya, tapi ngarak.
Nah, inilah yang kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengharamkan khamar di awal diturunkannya Islam. Di kota Mekah belum ada pengharaman khamar. Selama 13 tahun itu belum ada. Lalu kemudian ketika hijrah pun itu tidak langsung juga diharamkan khamar itu. Kenapa? Karena sudah menjadi sebuah kebiasaan. Nah, pada tahun ke-3 Hijriah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai secara perlahan agak mengharamkan khamar, tetapi tidak langsung. Lalu kemudian apa? Ada yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ada yang bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Hukum khamar dan judi. Bagaimana hukumnya nih? Kan gitu kan? Khamar dan judi. Setelah keimanan para sahabat itu kuat. Setelah keimanan para sahabat kuat. Maka kemudian di antara mereka ada yang bertanya. Bahkan dalam riwayat yang lain yang disebutkan bahwa Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu itu berdoa kepada Allah, ya Allah, bayyin lana, jelaskan kepada kami tentang hukum khamar ini secara lengkap. Fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamar itu fihima ismun kabir. Fihima, di dalam khamar dan maisir judi itu ada dosa besar. Wa manafi'u linnas, tapi juga ada manfaatnya bagi orang lain, bagi orang yang meminumnya. Nah, kan Nabi Muhammad ditanya tentang hukum khamar dan judi. Dijawab apa? Khamar dan judi ini dosa besar, tapi manfaatnya ada juga. Kan orang tua judi kan ada juga yang menangnya. Itu kan ada manfaatnya. Khamar juga ada ketika diminum menghangatkan. Itu ada manfaatnya. Tapi kata Allah, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi apa? Dosanya itu lebih besar dari manfaatnya. Ini juga sama, khamar itu memang ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar antara maslahat dan mudarat. Jadi mudaratnya lebih besar. Begitu juga dengan maisir, dengan judi. Judi ini ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar, mudaratnya lebih besar. Nah, apa yang dimaksud dengan khamar? Apa yang dimaksud dengan khamar? Nah, khamar ini khamaro, sesuatu yang menutupi. Maka kemudian apa? Orang yang minum khamar itu biasanya apa? Akal sehatnya tertutup. Akal sehatnya tertutup. Oleh sebab itu di antara maqasidus syariah, tujuan diturunkannya syariat ini di antaranya adalah hifzul akal, menjaga akal. Menjaga akal. Maka diharamkan minum
khamar. Dan apa saja yang sejenis dengan khamar. Dan apa saja yang sejenis dengan khamar. Kullu khamrin muskirun. Ya, kullu khamrin ya, muskir. Setiap khamar itu memabukkan. Wa kullu muskirin haram, dan setiap yang memabukkan itu haram. Nah, setiap khamar itu memabukkan, dan setiap yang memabukkan itu haram. Tapi saya minum misalnya, seandainya nih ada yang minum 2 sendok, 3 sendok, tidak mabuk, berarti haram enggak kira-kira? Haram juga. Kenapa? Ya karena zatnya memang haram, memang zatnya memabukkan. Gitu. Bahkan orang ada yang minum 2 botol pun belum mabuk. Itu ada juga. Itu bukan berarti apa? Bukan per kasus dia tidak mabuknya, tapi dia memang ain al-khamarnya itu memabukkan. Kalau judi apa definisinya? Ya, judi itu adalah ya orang yang mengundi nasib untuk mendapatkan keuntungan. Dia mengeluarkan biaya, mengeluarkan ya modal yang sedikit untuk mendapatkan untung banyak. Itu bukan dalam rangka bisnis, tapi dalam rangka ya mengadu nasib. Seperti apa? Togel. Togel itu apa? Kita misalnya pasang berapa? 1.000. Kalau menang dapat berapa? 1 juta. Tahu pula ibu. Itu modal sedikit, 1.000 saja bisa dapat 1 juta. Itu modal yang sedikit mengundi nasib. Nah dalam hal ini maka itu adalah judi. Maka hati-hati. Jadi menarik keuntungan, orang membayar sesuatu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah itu disebut dengan itu, maka hati-hati juga. Ini banyak kategori-kategori judi. Di antara judi itu kan biasa nonton sepak bola dunia kan. Itu biasanya marak sekali judinya itu. Kan gitu ya. Itu banyak sekali. Siapa nih yang menang nih? Oh, saya pasang sekian. Yang menang, maka yang menang akan mengambil semua ya uang lawannya. Nah begitu. Maka hati-hati juga ketika ada lomba-lomba, sekalipun itu lomba keagamaan, lomba menghafal Quran, musabaqah hifdzil Quran. Misalnya nih ya, untuk kehati-hatian, semua peserta membayar sekian. Lalu kemudian hadiahnya diambilkan dari biaya pendaftaran peserta. Ya kan sama ngadu nasib juga ya. Nah dalam hal ini untuk kehati-hatian, kalau bisa hadiah itu diambil dari ya jalur ya donatur atau jalur lainnya, bukan diambilkan dari itu. Nah, biaya pendaftaran itu jadikan untuk konsumsi dan seterusnya. Ya, sehingga berhati-hati tidak terjerumus pada ya, al-maisir, judi ini. Termasuk biasanya di pasar malam itu banyak juga, itu judi juga itu. Beli rotan
Nah, kan? Khairotan berapa? Wah, lempar. Yang kena itu dia diambil. Itu judi itu. Kemudian juga sama. Itu beli koin, masukkan, ada itu, ambil apa? Ada rokok, ada apa macam-macam di dalam itu. Nah, bahkan ada HP juga kan? Nah, itu judi juga. Itu bagian dari judi. Kita beli ya koin, kemudian itu dimasukkan, nah, untuk mendapatkan keuntungan besar. Itu judi, banyak terjadi judi. Jangan juga kita bawa anak cucu kita kadang ke mall atau ini, ya, diajak berjudi pula, tidak secara langsung. Mungkin kita tidak ada niat untuk melakukan itu kan, ya, tapi bermain kita niatnya, tapi itu judi sebenarnya. Apalagi main kolok-kolok. Ya banyak saja, banyak yang main remi, main catur. Itu juga sama, siapa yang menang dia, itu juga judi. Dan ketika judi ini hasilnya itu adalah haram. Hasilnya haram. Ya. Kullu lahmin nabata min syuhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih layak membakar daging tersebut. Nah ini. Begitu juga dengan khamar. Khamar ini ketika di awal ini kemudian apa? Dikatakan ada maslahatnya, ada mudaratnya, tapi mudaratnya lebih besar, dosanya lebih besar. Ini masih memberikan ruang. Maka kemudian di antara para sahabat sebagian yang ada yang berhenti, mengurangi, ada yang kemudian masih minum. Ketika ditanya, kami minum ini untuk kesehatan, bukan untuk dosa. Nah, karena ayatnya kan dosanya lebih besar. Kami bukan untuk dosa ini, tapi untuk kesehatan. Maka kemudian Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu kemudian berdoa lagi. Ya Allah, jelaskan, berikan penjelasan ya tentang ketika beliau berdoa tentang hukum khamar ini. Maka kemudian turunlah ayat. Ya. Turunlah ayat bahwa khamar ini ya, ini tingkatan kedua dalam pengharaman khamar. Surah An-Nisa ayat 43. Silakan dibuka. Surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu. An-Nisa 43. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata. Jangan kalian mendekati salat. Jangan mendekati solat, jangan melaksanakan solat. Wa antum sukaro, sedangkan kalian sedang mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Ini diantara asbabun nuzulnya adalah diantara sahabat tadi. Ini kan tadi masih belum ada pengharaman secara mutlak. Ada sebagian yang masih minum. Habis minum, sholat dia. Allahu Akbar. Baca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Wahai orang kafir, saya menyembah apa yang kalian sembah. Lanya hilang, mabuk. Maka kemudian turun ayat ini, wahai orang yang beriman, jangan kalian sholat, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Nah, ayat ini juga dijadikan dalil oleh para ulama, kalau kita ngantuk berat,
Pas mau sholat, ngantuk berat luar biasa. Tidur dulu. Jangan paksakan sholat. Kenapa? Karena bisa jadi ketika sholat malah tidur ya. Ketika imam sudah rukuk sujud masih aja berdiri dia kan. Atau sebaliknya ketika imam itu sujud ya, dia sujud juga, imam berdiri dia masih sujud sampai imam ya tahiyat akhir masih. Nah, ini sudah batal. Ini sudah batal sholatnya. Kalau dalam sholat itu hanya sekilas saja itu masih ma'fuun. Tapi kalau sudah melewati 2 rukun imam, ya itu udah batal ya. Artinya apa? Wudu langsung sholat. Ya, mengulangi lagi sholatnya. Maka hati-hati ya. Jangan sampai ini disamakan dengan apa? Sukaro. Orang mabuk. Sama juga, walaupun dia tidak mabuk tapi hilang akalnya kan? Bisa jadi ketika baca pas sujud at-tahiyatul mubarakah padahal lagi hilang ingatan. Nah, setelah itu masih ada para sahabat yang masih minum khamar. Ini kan larangannya hanya untuk sholat saja. Kalau mau sholat jangan minum khamar. Lalu kemudian pada ayat berikutnya, pada kesempatan berikutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdoa lagi kepada Allah agar diberikan penjelasan secara rinci tentang apa? Hukum dari khamar ini. Maka turunlah ayat tentang apa? Khamar ini. Surah ya, Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Silakan buka surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisiru, dan judi, wal ansab. Apa ansab? Apa? Ansab berkorban, menyembelih sesuatu ya untuk berhala. Maka hati-hati juga membeli ayam dipanggang untuk ditaruh di pohon besar. Lalu setelah itu dimakan. Ada yang makannya. Wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Ini semuanya rijsun. Ini semuanya adalah najis. Ini adalah perbuatan kotor, perbuatan buruk. Rijsun itu min amalis syaitan, termasuk apa? Perbuatan setan. Fajtanibuhu, jauhi itu semuanya, khamar, maisir, judi, kan gitu kan. La'allakum tuflihun, agar kalian selamat. Kenapa demikian? Karena paling tidak ada khamar, ada judi. Khamar itu adalah ummul khaba'is. Disebutkan ummul khaba'is, khamar itu ibunya keburukan.
ratunya keburukan. Jadi keburukan ini itu bahan awalnya itu apa? Berasal dari khamar. Artinya orang yang minum khamar dia berpotensi melakukan banyak kejahatan. Dia ummul khaba'is. Orang yang minum khamar berpotensi melakukan banyak kejahatan. Apa ayat 91-nya? Ayat 91-nya surah Al-Maidah disebutkan, innama yuridu syaitan. Syaitan ini memiliki keinginan, kemauan yang kuat, ayyuqi'a bainakum, agar kalian itu dengan tadi khamar, maisir, ya, ansab, azlam itu, agar kalian al-adawah, muncul di antara kalian al-adawah. Apa itu? Permusuhan. Biasanya ke orang-orang kalau suatu tempat, maka berhati-hati, suatu tempat, suatu daerah yang di situ ada khamar, hampir bisa dipastikan ada judinya. Itu dia. Dan secara otomatis kalau sudah ada khamar, ada judinya, akan terjadi permusuhan, cekcok, peperangan. Itu udah bisa hampir dipastikan. Ya. Maka berhati-hati. Ya, lingkungan kita, daerah kita. Dan ini juga mengundang murka, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan itu tidak turun suatu daerah di mana di dalamnya ada perjudian dan khamar. Begitu juga dengan kesyirikan. Selain daripada itu, wal baghdha, permusuhan, dan al baghdha, kebencian. Fil khamri wal maisir, dalam khamar dan maisir itu. Wa yasuddakum an dzikrillah, bukan hanya akan terjadi permusuhan, percekcokan, perkelahian, juga ya, kebencian, tapi juga wa yasuddakum an dzikrillah, dia akan terhalang ya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa anis shalah, dan juga dia akan terhalang untuk melaksanakan sholat. Nah, ini dia. Ini ayat luar biasa ini. Jadi kalau orang penikmat khamar atau judi, kemungkinan besarnya ini banyak ini. Mudorotnya apa? Banyak. Akan terjadi permusuhan, akan terjadi kebencian. Dia akan sulit mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah. Tak mungkin para ya penikmat khamar itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Kalau mungkin dengan lisan mungkin. Yang tembus ke hatinya. Begitu juga apa? Wa anis shalah. Dia akan sulit untuk apa? Melaksanakan sholat. Sulit ya. Fahal antum muntahun, maka pada ujung ayat ini ditujukan kepada para sahabat tadi yang masih minum khamar. Fahal antum muntahun, apakah kalian ya mau berhenti minum khamar? Udah. Nah, inilah puncak pengharaman khamar itu. Ini adalah puncak pengharaman khamar. Maka kemudian para sahabat mengeluarkan semua khamar-khamar yang ada di dalam rumahnya, lalu kemudian mereka pecahkan di jalan-jalan. Sampai dalam riwayat itu disebutkan sampai apa? Khamar-khamar itu mengalir sampai ke mata kakinya. Itu saking apa? Banyaknya persediaan khamar. Kalau kita kopi aja enggak seperti itu kan?
Ya khamarnya itu stoknya banyak. Stoknya banyak. Nah, setelah turun ayat ini. Dan ini luar biasanya para sahabat Nabi ini. Ketika diberikan perintah oleh Allah untuk ya secara total tinggalkan, fahal antum muntahun, ya tinggalkan semuanya. Rijsun min amali syaiton, tidak boleh lagi ada yang minum khamar. Maka kemudian apa? Mereka secara totalitas menghentikan ya menikmati khamarnya. Walaupun apa? Secara perasaan, keinginan, kebiasaan itu mengharuskan mereka minum khamar. Ini banyak kejadian ya di Indonesia misalnya. Sebagian umat Islam terbiasa dengan khamar. Padahal bukan kebiasaannya sebenarnya, tetapi apa? Membiasakan diri, ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan. Ya, maka berhati-hati, ya berhati-hati ketika ya ada yang ngajak, atau ya biasanya awal-awal ya pergaulan remaja, khususnya para remaja, ya kan? Itu biasa. Kalau ndak minum ndak keren, kan begitu ya. Nah, maka kemudian khamar ini, maisir ini diharamkan secara mutlak. Nah, ini sangat luar biasa. Maka kita mesti benar-benar ya memperhatikan khamar dan judi ini jangan sampai ada di rumah kita. Ini pertama. Yang kedua, pastikan ini tidak ada dalam pergaulan anak cucu kita. Begitu juga ini kita usahakan ya, kita usahakan jangan sampai ada ya pada lingkungan kita. Kenapa? Ini akan merusak generasi muda, merusak anak-anak kita. Yang dikiaskan dengan khamar itu banyak sekarang ini. Yaitu apa? Ya sabu. Ya sabu-sabu. Itu juga dikiaskan dengan khamar. Sesuatu yang memabukkan, apapun itu bentuknya. Itu adalah khamar. Nah, ini sangat penting ya. Ini sangat penting untuk kita ketahui bersama. Karena dengan khamar ini ya Allah akan menghalangi ya turunnya rahmat kepada hamba-hambanya. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, oleh sebab itu ada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang ya dosa besarnya khamar ini. Ya, dosa besarnya khamar ini. Di antaranya adalah khamar ini dikatakan haram. Khamar ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara hukum, oleh Rasulullah SAW adalah haram. Nah, keharamannya ini yang terlibat dengan khamar itu paling tidak ada 8. Ya, paling tidak ada 8. Apa saja? Orang yang ainul khamar. Jadi yang diharamkan itu adalah ainul khamar. Khamarnya sendiri haram. Ya. Kemudian apa? Orang yang menjualnya. Kemudian orang yang membelinya. Sudah berapa? Sudah 3 sudah. Kemudian orang yang
memerasnya, yang memproduksinya, yang membuatnya. Kemudian orang yang minta dibuatkan, mesan. Mesan. Kemudian orang yang membawanya, pengantarnya. Kemudian orang yang menjualnya. Orang yang menjualnya. Ini tadi distributornya. Kemudian orang yang apa tadi? Ya sales ya. Mau itu sales al-mahmul lah. Ya itu yang mengantarkan dan yang diantarkan, penjualnya, harganya yang didapatkan juga haram. Nah ini luar biasa. Semuanya kena. Hulu ke hilir. Kena semuanya. Nah maka khamar ini sangat luar biasa. Ia akbarul kabair. Dosa yang paling besar. Ummul khaba'is. Induknya keburukan. Maka kemudian dalam hadis disebutkan man taraka sholata ya sakaron marratan wahidah fa ka'anna ma kana lahu dunya wa ma 'alaiha sulibaha. Siapa saja yang meninggalkan sholat karena dia mabuk, satu kali saja meninggalkan sholat karena faktor mabuk, maka seakan-akan dunia ini dunia dan isinya ini miliknya, lalu kemudian semuanya dicabut darinya. Ya. Wa man taraka sholata arba'a marrat. Siapa saja yang meninggalkan sholat 4 kali karena apa? Sakar ini. Ini sakarnya apa? Bahasa Arab ya. Bahasa Indonesia juga sama. Sakau. Sikit ya. Kalau dia meninggalkan sholat karena mabuk ini, kana haqqan 'ala Allah ayyaskiyahu min tinil khabal. Maka layak baginya diberi minuman khobal. Qila ya Rasulullah wa ma tinul khabal? Apa minuman tinul khabal itu ya Rasul? Qala usaratu ahli jahannam. Yaitu apa? Keringat yang keluar dari penduduk neraka, lalu kemudian juga nanah atau apapun yang keluar dari kemaluannya penghuni neraka itu mengalir ya, maka kemudian itulah yang akan menjadi minuman orang yang minum khamar ini. Na'udzubillah. Dan ini siapa saja man syaribal khamra fid dunya, siapa saja yang meminum khamar di dunia, harramaha ya fil akhirah, maka dia akan diharamkan meminumnya di akhirat. Jadi nanti di akhirat kita akan meminum khamar kalau kita masuk surga. Ada yang pengen minum khamar di surga kelak? Insyaallah. Insyaallah. Jadi di surga itu banyak sungai. Di antara sungai ada sungai khamar. Nah, agar kita bisa, orang yang minum di dunia dia akan tidak bisa minumnya di akhirat. Artinya tidak masuk surga kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Silakan jika ada yang mau bertanya. Silakan, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya meminum minuman keras ketika sedang dalam keadaan darurat? Yang pertama, Pak Ustaz. Yang kedua, air sisa fermentasi dari ubi atau tape, apakah dapat dikatakan khamar? Itu apabila minum terobati itu dapat membahayakan juga, Pak Ustaz, untuk memabukkan. Sepertinya teras, fermentasinya itu menjadikan tua, Pak Ustaz, itu akan membahayakan. Iya. Pertama terkait dengan khamar yang diminum karena darurat. Boleh tidak? Kalau memang alasannya darurat boleh. Tapi yang harus kita timbang ini daruratnya seperti apa? Itu. Bukan pakai alasan kita, ini kayak darurat saya nih. Nah, kan? Jadi kategori darurat itu adalah dia pertama nih mengganggu atau mengancam, bukan mengganggu, mengancam nyawa. Contoh, ada orang yang berada di suatu tempat, misalnya ya di suatu tempat yang kering, tak ada air, tak ada. Dia makan ikan nih, keselak, misalnya ya. Dan dia kalau ndak begitu bisa mati dia, tulangnya besar lagi, nggak tahu tulang ngapain. Maka kemudian ini harus ada cairan masuk, sedangkan air tak ada. Yang ada khamar, misalnya di kampung orang, yang ada khamar, air tak ada. Nah, satu-satunya cara itu adalah meminum khamar. Nah, dalam hal ini itu darurat, dikatakan darurat, maka hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Tapi kalau darurat dalam kategori apa? Penyakit. Misalnya kita ini sakit apa gitu. Lalu kemudian ada yang bilang, itu teman saya minum arak kemarin tuh langsung sembuh. Misalnya. Padahal alternatifnya banyak kan? Nah, dalam hal ini walaupun dia sakit tidak diperkenankan. Ya, itu ukuran daruratnya. Bukan menjadi alternatif dia. Itu sudah yang lain tak ada. Nah, maka itu masih memungkinkan. Ya kan? Seperti itu. Nah, itu terkait dengan khamar. Kemudian yang kedua, air tapai. Difermentasi kemudian menjadi air ini kan apa? Air tua dari tapai. Kalau dia sudah menjadi tua, tuanya yang haram. Jadi tapainya tidak haram. Air tapai yang ada juga sama. Ini tidak haram sebelum dia menjadi tua. Dan nanti ketika tua ini berubah lagi dengan sendirinya menjadi cuka, maka cukanya menjadi halal. Karena nanti khamar ini, karena awalnya khamar ini dibuat dari anggur. Ya, kalau di zaman Nabi, di zaman jahiliyah itu dibuatnya dari khamar. Kemudian proses difermentasi kemudian menjadi khamar, menjadi tua dari air anggur itu. Lalu kemudian setelah berapa lama biasanya didiamkan berubah menjadi cuka. Jadi cukanya menjadi halal. Nah, begitu juga dengan apapun. Kalau sekarang apapun bisa menjadi khamar. Ya, anggur bisa, apel bisa, ya, bahkan dari singkong pun bisa ya. Nah, itu. Nah, jadi yang diharamkan itu adalah ketika dia sudah menjadi minuman yang memabukkan.
Nah, maka proses itu yang kemudian haram. Kalau ratu gimana Pak Ustaz? Gimana Pak? Ratu. Rat, Tumbal ratu Pak. keratom. Oh, keratom. Kira-kira sama enggak dengan sabu itu? Sama atau beda? Nah ini. Nah, maka ini perlu penelitian. Ya, keratom ini butuh penelitian lagi. Apakah yang ahli, apakah sama zatnya dengan sabu itu? Ya, kalau dia sama berarti haram. Kalau beda, itu butuh kajian. Oh ini misalnya, oh ini sama memabukkan, fungsinya sama misalnya dengan sabu. Nah dalam hal ini maka dia masuk dalam kategori itu. Itu kias kepada khamar. Nah ketika kias ini maka butuh penelitian yang detail. Jadi tidak bisa langsung dikatakan hukumnya kecuali sudah pasti. Nah, apalagi misalnya pemerintah dengan ahli di dalamnya sudah meneliti, oh ini sama misalnya. Nah, dengan sabu. Dalam hal ini maka kemudian hukumnya mengikuti. Nah, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Nah, ini menarik juga, khamar apakah najis atau tidak? Para ulama berbeda pendapat. Tentang hukum khamrnya apakah najis atau tidak. Sebagian ulama mengatakan hukumnya najis. Sebagiannya mengatakan hukumnya tidak najis. Sebagian mengatakan tidak najis. Kenapa? Karena dalam redaksi ayat itu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun. Berbedanya di kata rijsun itu. Ini dikatakan najis, berarti khamar semuanya najis. Tapi para ulama yang mengatakan tidak najis itu mengatakan bahwa orang main kolok-kolok, main remi, kan judi juga. Nah, barangnya kan tidak najis. Yang haram itu permainannya kan, karena ada unsur judinya. Begitu juga patung najis tidak? Kan tidak najis, tapi perbuatan, nah itu maka kemudian muncullah ikhtilaf para ulama tentang kata rijsun itu tetap. Nah, maka bagi yang mengatakan najis, maka walaupun untuk obat luar khamar itu najis, maka tidak boleh dijadikan obat. Nah, mayoritas mengatakan hukumnya najis. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang lain? Assalamualaikum. Sebagai orang Islam mengetahui ini memang tidak boleh, bagi orang yang punya ilmu bagaimana orang yang tidak punya ilmu di dalam prakteknya hal ini masih golongan dosa atau tidak. Lalu keduanya, bagaimana mengatasi yang sudah terjadi. Misalnya saya sendiri Umar juga misalnya ya, atau Budi sudah dimakan di Pak Ustaz, sudah termasuk haram sudah dimakan. Bagaimana cara membersihkan haram yang sudah termasuk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan judi dan khamar ini Pak ya. Bagaimana orang yang tidak tahu hukumnya? Ini termasuk al-ma'lum minad dini bid darurah. Nah ini dalam istilah fikih itu disebutkan
Ini hukumnya semua orang sudah hampir semua orang tahu. Semua orang, tak ada orang yang tidak tahu tentang hukum khamar ini. Nah, itu al-ma'lum minad dini bid darur. Termasuk hukum solat wajib tuh. Semua orang pasti tahu. Begitu juga khamar, makan babi misalnya. Itu semua orang Islam itu sudah paham semuanya. Kalau misalnya saya belum tahu hukumnya, nah itu tetap dia berdosa. Karena apa? Al-ma'lum minad dini bid darurah. Karena itu suatu hal yang sudah masif gitu. Nah, tidak mungkin seorang tidak tahu. Nah, kalau dia tak tahu memang benar-benar menghindari supaya tidak tahu. Itu juga hukumnya dosa juga. Nah, kecuali ini dia tinggal di tempat terpencil, tak ada televisi, tak ada radio, tak ada apa, tak ada dai, semuanya ini. Nah, dalam hal ini ya ma'funan, dimaafkan karena memang tak ada yang menyampaikan. Kalau sekarang dengan adanya, apalagi kalau internet sampai, nah, itu tetap berdosa. Yang kedua, kita sudah mengkonsumsi nih barang-barang haram, khamar kah, dari judi kah, kan banyak ya mungkin ya. Nah, sudah makan udah jadi daging nih, bagaimana? Taubatan nasuha. Nah, kemudian kalau dosa besar itu dia berwudu, kemudian sholat, taubat, kemudian setelah itu ya dia banyak beristighfar kepada Allah. Nah, setelah itu perbanyak istighfar, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Lakukan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa masa lalunya. Nah, masa lalu ini sama seperti apa? Orang yang baru masuk Islam, 60 tahun dia melakukan kejahatan, apa saja halal haram hantam ya. Lalu kemudian umur 61 dia masuk Islam. Maka dosa 60 tahunnya itu terhapus semuanya. Bahkan daging-daging yang tumbuh mungkin dari barang haram ya kan? Ini juga dikembalikan, direset oleh Allah menjadi nol lagi, menjadi suci. Maka ini keutamaan orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah? Oh iya, iya. Dari India itu kan hamar kan, tapi orang Arab itu beda. Kisah apa dulu? Rokok atau apa? Maksudnya kawannya gitu ya. Kawannya khamarnya apa di sana? Jadi di sana itu ya tidak ada rokok, Pak. Tidak ada rokok sana, Pak. Kenapa? Karena mau tumbuh di mana rokok itu? Tembakau itu. Tak ada tembakau di sana, Pak. Gersang di sana. Jangan pohon jambu aja tidak tumbuh, apalagi tembakau. Jadi wallahu a'lam apa kawannya Homer itu apa? Bisa jadi kacang. Kacang tumbuh banyak. Wallahu a'lam artinya. Kawan-kawan itu apa aja? Ustaz, misalnya untuk masak makanan, tapi menggunakan media ganja, namanya terjadi di Aceh. Itu apa atas nama haram tuh? Nah, ganja itu apakah haram? Sebelum jadi ini, itu kan belum diproses kan? Kalau daunnya maksudnya, sama ada dengan anggur. Anggur kan halal, tapi ketika diproses menjadi haram kan? Nah, bagaimana kalau dia masih bahan baku dia? Bahan bakunya kan? Kenapa demikian? Karena tidak ada hukum asal. Kalau ini kan berbicara tentang hukum asal dari sesuatu
selain dari ibadah, ya masalah tumbuhan, makanan itu hukum asalnya adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Ya, hukum asalnya halal ya. Tapi kalau sudah diproses menjadi apa? Ya, sabu kan gitu ya. Menjadi ganja yang yang sudah diproses menjadi minuman yang memabukkan, maka hukumnya menjadi haram. Kan gitu. Sama dengan ubi kan gitu juga ya. Dan seterusnya. Itu hukum awalnya itu adalah halal, tapi ketika diproses menjadi haram. Nah, wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau kita dagang makanan di tempat orang di mana Pak? Oh iya ya. Dagang di tempat orang sabung ayam, judi gitu ya. Ini gimana kira-kira nih? Nah, dalam hal ini hukumnya halal, Pak. Kenapa? Karena yang kita jual belikan itu barang yang halal. Ya kan itu kan? Kemudian yang kedua, orang yang membeli tidak 100% semuanya hasil dari yang haram. Karena di situ ada penonton kan? Ada penonton juga kan tidak mendapatkan ininya. Dia keluar dari dompetnya sendiri untuk membeli kan? Nah, maka dari hal ini ya, akad jual beli, karena yang dilihat kalau ini akad jual belinya, maka hukumnya halal. Tapi kalau di situ memang, nah ini dia, memang dia jualan khusus. Nah, khusus di lingkungan para pemain semuanya. Nah, maka itu ihtiyaton, untuk kehati-hatian, maka jangan jualan di situ, cari tempat yang lain. Itu. Kenapa? Itu jelas tuh, itu jelas. Mengambil keuntungan. Habis dia misalnya, oh saya menang. Ini beli sana, ini minuman. Jadi dari uang itu jelas itu kan. Tapi kalau misalnya pencampuran ininya tidak satu-satunya itu, maka hukumnya halal. Gitu ya. Itu Pak ya, wallahu a'lam bishawab. Masih. Ya. Terakhir lah ini ya. Di pemancingan ini, di kolam-kolam pemancingan itu ada, pertama itu kita mancing dapat kilo, nah, bayar. Ya. Yang kedua kita mancing itu bayar, dapat nggak dapat sejam bayar. Ya. Terus yang ketiga, kita gabungan. Misalnya 20 orang beli sekilo, kemudian ikannya itu dimasukkan ke kolam. 20 orang ini mancing sampai ikan itu habis 20 kilo. Tapi ada yang dapat, ada yang tidak. Ini. Iya. Seperti itu. Ini ada 3 biasanya itu. Ya. Ya, terkait dengan akad ininya. Jadi begini, kalau saya misalnya yang punya kolamnya, kolam pemancingan. Kalau seandainya yang saya jual itu tiketnya saja, tiket masuk, silahkan ngerjakan apa, mau mancing, mau dapat berapa, terserah. Yang ana jual tiketnya 50.000 misalnya. Ya, maka dalam hal ini sah. Karena yang ana jual adalah tiket. Atau yang kedua, yang ana jual itu adalah ikannya. Masuk gratis, nanti mancing, kalau dapat nanti ditimbang, lalu kemudian ya dibayar. Ini sama seperti di pasar, orang jualan ikan. Nah, itu yang keduanya hukumnya boleh, tak ada masalah. Karena itu kan terkait dengan akad saja. Nah, kalau yang ketiga, dia bawa ikan sendiri, patungan. Jadi kalau yang
jual ikannya nggak jadi masalah ya. Dia kan jual aja 20 kilo. Oh, dia beli di situ. Beli 20 kilo. Kemudian dia dilepaskan. Jadi anak yang menjual 20 kilo ini akadnya kan sudah selesai. Anak jual, yang penting jual ikan, mau dilepas kemana saja, mau digoreng kan terserah. Yang beli kan. Dalam hal ini maka hukumnya halal. Yang menjadi masalah mancingnya. Pemancingnya kalau 20 kilo yang paling banyak, maka dia yang menjadi pemenangnya, dia yang lain yang kalah bayar ke dia. Nah, ini yang masuk kategori judi. Ada unsur undian ya? Bayarnya enggak. Bayarnya cuma beli aja semuanya. Oh, itu enggak. Tak ada masalah, aman itu. Nah, ada 20 pemancing beli karena kemudian kita ini karena hobi mancing semua, udah kita mancing aja. Karena udah PT-PT kan? Hah? Ada yang dapat, ada yang enggak. Ya itu tak ada masalah. Gitu, itu enggak ada masalah secara akad. Hah? Iya, karena bukan undian itu. Karena masing-masing mengeluarkan ini, itu sumbangan untuk beli ikan itu. Nah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.